Belakangan ini, keberadaan aplikasi buatan OpenAI bernama ChatGPT menjadi sorotan dunia maya karena kemampuan yang mereka punya. Banyak orang termasuk kami ikut ke dalam histeria ini, yaitu untuk bisa berinteraksi langsung dengan AI. Dan jujur saja, dengan adanya ChatGPT bisa dibilang cukup membantu, khususnya untuk mereka yang berkecimpung dalam dunia konten kreator. Tapi sebelum itu, benarkah informasi yang diberikan ChatGPT cukup akurat? Atau sebaliknya? Di video ini kita akan coba melihat dua sisi ChatGPT yang berbeda. Pada gambar yang pertama, kami meminta bantuan ChatGPT untuk membuat sebuah puisi untuk former presiden Amerika yaitu Donald Trump. Seperti yang ada pada gambar ini, jika pada awalnya dia keberatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, walaupun pada akhirnya dia membuatkan puisi yang kami minta. Alasannya cukup bagus, karena dia ingin bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Tapi, ketika pertanyaan yang sama diajukan dengan subjek yang berbeda, dia langsung menjawab tanpa ada penolakan sedikit pun. Dari sini sudah jelas, jika apa yang diajarkan kepada ChatGPT memang bias. Karena masih belum puas, kami coba menanyakan lagi pertanyaan serupa. Di sini kami meminta ChatGPT untuk membuat sebuah candaan untuk perempuan. Dan seperti yang kalian lihat pada gambar ini, jawabannya lagi-lagi memang cukup bagus dan terdengar bijak. Tapi begitu kami menanyakan pertanyaan serupa hanya merubah subjeknya seperti di awal, kami mendapatkan jawaban langsung tanpa adanya penolakan sedikit pun seperti di awal. Dari sini akhirnya kami menyimpulkan jika ChatGPT memang dilatih sedemikian rupa untuk memberikan narasi yang sesuai dengan keinginan pemilik. Dan dalam konteks ini, siapa lagi kalau bukan Bill Gates? Oke, sebelum kita mengambil kesimpulan lebih jauh, pihak OpenAI memang telah mengingatkan kita, di mana jawaban yang akan diberikan bisa saja berisikan misinformasi dan opini bias. Tapi, ada beberapa alasan yang menurut kami seperti disengaja. Yang pertama, kebanyakan orang tidak memperhatikan peringatan tersebut. Mereka akan langsung mengetikkan pertanyaan pada prompt yang tersedia. Yang kedua, OpenAI sebagai sang peneliti juga memberikan data kepada ChatGPT berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemilik. Seperti yang dikatakan oleh David Sacks, salah satu investor venture capital dan salah satu petinggi PayPal, jika ChatGPT dilatih berdasarkan narasi sang pemilik. Kenapa? Karena organisasi sekelas OpenAI yang bisa menciptakan tools secanggih ini bukanlah orang bodoh. Mereka bisa memberikan filter tentang topik tertentu, yang artinya ketika kita menanyakan suatu topik yang tidak sesuai dengan keinginan sang pemilik, mereka akan memberikan jawaban lain yang sesuai dengan keinginan pemilik. Biasanya berupa opini bijak, seperti yang kalian lihat pada contoh sebelumnya. Dan, perlu diingat, jika data dari ChatGPT terakhir kali diperbarui pada bulan September 2021, sehingga membuatnya tidak bisa kita jadikan sebagai acuan tentang kejadian yang telah terjadi setelah tahun tersebut. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, artificial intelligence seperti halnya ChatGPT memang akan sangat membantu manusia di era yang serba modern ini. Tapi, akan lebih baik jika kita tetap berhati-hati dan tidak mengandalkan sumber informasi yang diberikan oleh AI. Kenapa? Karena dari kasus ChatGPT ini kita bisa belajar satu hal, bahwa sebaik apapun tujuan awal diciptakan, pada akhirnya akan kalah dengan yang namanya uang. ChatGPT yang awalnya bertujuan untuk memberikan dampak lebih baik untuk manusia tanpa memihak kepada siapapun, pada akhirnya berubah haluan setelah diambil alih sepenuhnya oleh Microsoft. Nama Open yang dulunya diberikan oleh Elon Musk sebagai salah satu foundernya, berharap agar proyek ini menjadi proyek open source artificial intelligence sumber terbuka, di mana semua orang berhak tahu bagaimana dan untuk apa organisasi ini diciptakan. Tapi sekarang Elon sendiri menganggap, jika OpenAI sudah bukan lagi open, mereka telah berubah haluan menjadi closed AI setelah didanai oleh Microsoft. Di mana pada akhirnya OpenAI lebih mementingkan profit dibanding tujuan awal diciptakannya. Kami sendiri tidak kaget, karena apapun tujuan awalnya, jika sudah berhubungan dengan orang semacam Bill Gates, semuanya akan berubah menjadi malapetaka. Jadi,
Apa pendapat kamu tentang ChatGPT milik OpenAI? Haruskah kita melepaskan kontrol sepenuhnya kepada artificial intelligence di masa mendatang? Benarkah tujuan diciptakannya AI untuk membantu manusia, atau sebaliknya? Pertanyaan ini cukup valid melihat perkembangan AI yang semakin maju. Jadi, apa pendapat kalian tentang ChatGPT? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.